baik Saudara Xavier, saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Yang pertama adalah, apakah benar Saudara berkuliah di luar negeri? Betul, betul Saudara Bismo. Saya berkuliah kebetulan alhamdulillah di Jepang, itu di Ritsumeikan Asia Pacific University, terletak di kota Beppu, di sebuah prefektur yang namanya Oita, ada di bagian selatan dari Jepang. Oke, baik. Kenapa memilih kuliah di luar negeri? Jadi memang sudah cita-cita dari kecil bahwa ingin memiliki pengalaman belajar di luar negeri, terus ingin merasakan berbagai macam budaya, terutama lingkungan internasional. Nah, yaitu itu menjadi salah satu motivasi terbesar saya. Juga sejak saya ingin istilahnya membangun relasi, membangun network yang lebih luas, maka dari itu saya pilih untuk berkuliah di luar negeri. Terus yang harus disiapkan di luar negeri itu apa aja sih? Yang biasanya disiapkan untuk luar negeri itu yang umum sih biasanya itu sertifikat bahasa. Kalau misalkan negara-negara seperti Jepang atau ya universitas-universitas yang berbasis bahasa Inggris, biasanya kita harus mempersiapkan sertifikat seperti IELTS atau TOEFL dengan skor-skor yang sudah ditetapkan dari universitas masing-masing. Lalu juga kalau misalkan ke Timur Tengah itu ada TOEFL yang mana itu untuk bahasa Arab. Jadi bahkan negara-negara Eropa seperti negara Prancis, negara Jerman juga punya syarat sertifikat bahasa mereka masing-masing. Lalu selain itu juga berkas-berkas seperti ijazah SMA atau ijazah ya pendidikan terakhir lah, ya satu juga bisa kalau mau daftar S2, S3, mau daftar S3, ijazah S2 dan sebagainya. Itu berkas-berkas akte kelahiran itu juga. Dan rata-rata karena ya kita memiliki berkas-berkas itu rata-rata dengan bahasa Indonesia, kita butuh menerjemahkan berkas-berkas itu melalui penerjemah tersumpah ke bahasa yang di negara yang dituju atau di universitas yang dituju. Kalau untuk nilai, ada minimal nilai ujian nggak sih supaya keterima di perguruan tinggi luar negeri itu? Kalau misalkan untuk Ritsumeikan Asia Pacific University sendiri untuk S1 minimal sertifikat IELTS itu minimal 5,5. Lalu kalau misalkan ke Malaysia itu sekitar 6,0 minimalnya. Dan kalau misalkan ke negara-negara yang benar-benar memilih bahasa Inggris itu sebagai bahasa negaranya seperti Inggris atau Amerika, itu TOEFL dan IELTS itu standarnya lebih tinggi lagi, bisa minimal 6,5 atau minimal 7,0. Ya, biasanya itu sih yang paling dilihat itu ya sertifikat bahasa. Terus selama pandemi ini perkuliahan di Jepang itu seperti apa nih? Selama pandemi ini di awal tahun 2020 kemarin ketika pertama kali corona itu masuk ke Jepang, itu awalnya semua dijadikan online. Semua dijadikan kelas-kelas online, jadinya ya dosen dari entah kantor masing-masing atau dari rumah masing-masing, sementara kami para mahasiswa-mahasiswi ini entah ngambil dari asrama kampus kita atau misalkan tempat tinggal kita dimanapun itu, dan bahkan ada yang tidak bisa datang ke Jepang karena ditutup waktu itu gerbang internasional, jadi harus mengambil kelas dari rumah masing-masing di negara masing-masing. Lalu ketika gelombang pertama corona selesai di Jepang, gelombang kedua datang, sudah mulai terbiasa dengan kehidupan
new normalnya corona, jadinya mulai beradaptasi dengan mengadakan kelas hybrid. Kelas hybrid itu jadi bagi yang tinggal di sekitar kampus itu bisa datang langsung ke kampus untuk menghadiri kelasnya. Jadi dosennya itu ada di kelas, tapi juga dosen itu jadi ada dua audiens. Ada audiens yang di kelas dan ada juga audiens yang dimonitor dosen tersebut gitu. Jadi online dan tatap muka. Jadi dikombinasi menjadi hybrid namanya. Tapi ya semenjak gelombang keempat akhir-akhir ini meningkat lagi kasus corona di Jepang, jadinya terpaksa semuanya mulai dijadikan online lagi. Ya sebetulnya sih itu tergantung ya situasi coronanya bagaimana. Itu sih. Tapi ya selama ini ya online atau enggak hybrid itu. Oke. Ini untuk pertanyaan terakhir, perbedaan pendidikan di Jepang dan di Indonesia seperti apa sih, Pak, menurut Saudara Xavier? Kalau mungkin di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia sudah mulai diterapkan yang namanya kalau sistem seperti misal mengambil jurusan A, terus minimal kredit untuk kelulusan sekian gitu. Jadi tapi tidak ditetapkan semester ini harus mengambil kelas ini. Tapi lebih ke kelasnya pilihannya ada ini silahkan didaftar. Yang mana yang mau didaftar dengan maksimal kredit per semester sekian gitu. Jadi kita diberikan pilihan untuk memilih mata kuliah mana yang kita mau ambil, dosen yang mana kita mau ambil kelasnya. Jadi kita diberi kesempatan lebih dalam memilih mata kuliah kita di sini. Dan kalau misalkan melihat dari aspek-aspek lain juga, kalau misalkan ke sekolah-sekolah Jepang itu sendiri ya, bukan perguruan tinggi internasional seperti Ritsumeikan Asia Pacific University ini, itu yang saya bicarakan dengan orang-orang lokal sini gitu, orang-orang Jepang di sini, itu mereka di sekolah-sekolahnya itu mereka dilatih untuk kerjasama, kemandirian. Itu benar itu yang beredar di internet bahwa mereka dididik untuk membersihkan sekolah bareng-bareng, habis itu membersihkan toilet, kamar mandi sekolah bareng-bareng. Jadi memang tidak ada kalau di Indonesia mungkin office boy ya, janitor gitu. Di Jepang sini tidak ada karena murid-murid dilatih, dididik untuk membersihkan. Baik, terima kasih Saudara Xavier atas waktunya. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.